Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Tuziana dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang materi pendampingan dan penanganan perkara di PT-UN. Yang pertama yaitu karakteristik hukum acara PT-UN. Menurut Indro Harto mengemukakan secara global ciri-ciri atau sifat dari hukum acara peradilan tata usaha negara, yaitu yang pertama dalam proses tata usaha negara itu selalu bersangkutan dengan dua kepentingan, yaitu kepentingan umum dan kepentingan publik. Yang kedua yaitu ada para hakim dan staf kepaniteraannya. Yang pertama ada para pencari keadilan, yang kedua para badan atau pejabat UN. Mereka baik yang berkedudukan sebagai suatu instansi resmi maupun sebagai warga masyarakat biasa. Yang ketiga yaitu tujuan dari gugatan peradilan tata usaha negara adalah selalu untuk memperoleh putusan hakim yang menyatakan keputusan tata usaha negara digugat tidak sah atau batal pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang keempat yaitu ada proses peradilan tata usaha negara terdapat keseragaman dan kesederhanaan dalam arti hukum acaranya hanya terdiri acara pada dengan acara khusus. Yang kelima yaitu ada pemeriksaan yang dilakukan selama proses berjalan adalah bersifat kontradiktoir dengan unsur-unsur yang bersifat inquisitor. Yang keenam ada dalam hukum tata usaha negara berlaku suatu asas bahwa selama keputusan tata usaha negara itu tidak digugat maka ia dianggap sah menurut hukum. Yang kedua yaitu ada prosedur pengajuan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Menurut pasal 54 ayat 1, gugatan sengketa tata usaha negara diajukan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi 4 kediaman tergugat. Gugatan yang harus diwujudkan atau diajukan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan dari pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Apabila tergugat lebih dari satu badan atau pejabat tata usaha negara, gugatan diajukan pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau pejabat tata usaha negara. Dalam hal ini, tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, maka penggugat akan diajukan kepada pengadilan tempat kedudukan penggugat untuk diteruskan kepada pengadilan bersangkutan. Selanjutnya yaitu ada pendaftaran gugatan secara konvensional dan elektronik. Yang pertama ada pendaftaran gugatan secara konvensional. Penggugatan atau kuasanya dapat mengajukan gugatan secara konvensional dengan datang secara langsung ke meja pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP pengadilan. Pada PTSP pengadilan tersebut terdapat meja satu yang bertugas menangani pendaftaran atau gugatan pemohon. Pada saat pendaftaran, dokumen berupa cakram padat atau CD, flash disk atau sejenisnya sesudah berkas dinyatakan lengkap, penggugat atau kuasanya mendapatkan surat kuasa untuk membayar. Penggugat atau kuasanya harus membayar sejumlah uang panjar atau panjar yang tercantum dalam SKUM melalui bank yang ditunjuk. Kemudian bukti pembayaran pada bank tersebut harus diserahkan kepada kasir di meja PTSP. Yang kedua yaitu ada pendaftaran gugatan secara elektronik. Pendaftaran akun pengguna terdaftar dan pengguna lain. Hanya pengguna terdaftar dan pengguna lain yang dapat beracara secara elektronik. Yang kedua tahapan pendaftaran gugatan secara elektronik yaitu pendaftaran gugatan secara elektronik dilakukan oleh pengguna terdaftar atau pengguna lain melalui sistem informasi pengadilan atau aplikasi e-court dengan tahapan memilih pengadilan yang berwenang,
mendapatkan nomor pendaftaran online, mengunggah upload surat kuasa, mengisi data pihak, dan mengunggah berkas usaha ke aplikasinya. Selanjutnya yaitu ada tahapan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang pertama ada pembacaan gugatan, yang kedua pembacaan jawaban atau jawaban tergugat, yang ketiga ada replik, yang keempat ada duplik, dan yang kelima ada pembuktian. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan putusan. Dari ketujuh tahapan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, saya akan menjelaskan sedikit, yaitu pembacaan gugatan. Pembacaan gugatan atau surat gugatan merupakan checking identitas penggugat dan tergugat oleh majelis hakim dan apakah para pihak mengerti mengapa dipanggil di pengadilan, serta hakim memberikan imbuan untuk melakukan damai. Yang kedua, pembacaan jawaban dan jawaban tergugat. Jawaban tergugat berisi tangkisan gugatan dari penggugat. Yang replik itu jawaban yang dibuat oleh penggugat untuk merespon jawaban tergugat untuk membantah atau menguatkan alasan-alasan yang gugatan ajukan. Duplik merupakan jawaban atas replik dari penggugat. Pembuktian yaitu dilakukan di dalam PT UN berbeda dengan yang ada di dalam acara perdata. Alat bukti yang digunakan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Sedangkan suatu keadaan yang telah menjadi pemahaman umum tidak diperlukan pembuktian. Yang kesimpulan, setelah rangkaian pemeriksaan mulai dibaca gugatan hingga pembuktian, selanjutnya para pihak bisa untuk menyampaikan kesimpulannya. Yang terakhir yaitu putusan hakim dalam Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, atau gugatan gugur. Yang terakhir yaitu ada teknik dan strategi pendampingan dan penanganan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun tahapan pendampingan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah yang pertama penggugat tergugat, yang kedua alasan gugatan dan isi gugatan, dan yang ketiga pengajuan gugatan, keempat penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, dan yang kelima ada kuasa hukum, yang keenam perihal gugatan. Selanjutnya yaitu ada tahapan dalam penanganan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu yang pertama ada pendaftaran perkara, pembacaan gugatan dan jawaban, replik dan duplik, pembuktian, dan ada kesimpulan dan putusan. Terima kasih atas penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.